Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Baik Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan dipimpin berdoa pagi hari ini. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nanda, sebelum belajar, bagaimana biasanya Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. Dan absennya seperti minggu yang lalu adalah menggunakan perasaan dalam bahasa Arab. Kalau Nanda lagi senang, buat bahasa Arabnya senang. Kalau lagi sedih, buat sedih. Kalau lagi marah, buat marah. Ya, Bapak akan ambil absennya. Masih ingat? Ini. Yang pertama, Aulia. Oke, lagi senang. Coba Susan. Roli. Fahri. Masih. Oke Nanda, sekarang kita akan melakukan SBQ terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Untuk menyemangati kalian, mari berdiri semuanya. Berdiri Pak. Ekspresi ala bahasa Arab. Baik Ananda, tadi kita sudah melaksanakan SPK. Ananda sudah semangat semuanya pagi hari ini. Sekarang Bapak mau mengadakan persepsi, yaitu mengingat kembali pelajaran kita minggu lalu tentang yaumiyah tuna yang berhubungan dengan kosakatanya. Siapa yang masih ingat dengan kegiatan? Coba sebutkan satu kegiatan aktivitas kita minggu lalu yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Coba lagi-lagi. Oke, Roli, coba Roli. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati shabahan. Mantap. Apa artinya itu Roli? Saya bangun tidur jam 4 pagi. Oke, mantap. Ini Roli? Iya. Oke, mantap. Coba dari perempuan siapa? Aulia, silakan. Artinya apa itu? Saya menyikat gigi dengan sikat gigi. Oke, masih ingat ya? Oke, mantap ya. Ini berarti ya, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Anda nanti akan mampu mempraktekkan tidak tutup tentang aktivitas sehari-hari. Maksudnya bagaimana Pak? Nanti kita akan mempelajari tentang hiwar atau percakapan dalam bahasa Arab. Selanjutnya KKTP, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik atau Anda mampu menjelaskan tindak tanduk tentang aktivitas sehari dalam bahasa Arab, baik itu secara sendiri ataupun secara berkelompok. Ini pertemuan kita hari ini itu berhubungan dengan namanya project based learning. Kalau minggu lalu kita belajar tentang PBL, problem based learning, yaitu Anda dihadapkan dengan masalah-masalah, nanti kemudian Anda menemukan masalah tersebut dan menyelesaikannya. Kalau hari ini namanya problem project based learning, yaitu Anda nanti akan diberikan sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah karya. Karyanya apa? Yaitu percakapan yang berhubungan
dengan bahasa Arab tentang aktivitas sehari-hari. Jadi nanti setelah pelajaran video Pak Putar, nanti kita ikuti. Ananda semua nanti akan dibagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan membuat percakapan singkat. Sekarang masuk kepada pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana Ananda memberitahu kegiatan sehari-hari kepada orang lain? Coba Farid. Dialog dan bercerita. Dialog Dan bercerita. cerita. Oke Ananda, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti dalam pelajaran kita, yaitu kita akan masuk kepada yang namanya sintaks pertama, yaitu Bapak akan mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu menyajikan sebuah video tentang aktivitas sehari-hari. Ananda akan menonton video ini, kemudian setelah itu kalian ikuti. Bapak akan stop, kemudian ikuti apa kegiatan tersebut. Kenapa? Supaya latihan mengucapkan percakapan dalam bahasa Arab. Oke, bisa? Oke. حوار بين طالبين تحت الموضوع يومياتنا. Percakapan di antara dua siswa tentang aktivitas sehari-hari. Ya, Al-Hiwar. kalian ikuti ya. Oke. Ya, ketika Bapak skip kalian ulangi lagi, oke? Ketika Bapak pause kalian ikuti lagi ya, ulangi lagi ya. Hashim, hal anta tastayqizu mubakkiran fi sabahi? Kan? Ulangi lagi. Hashim, hal anta tastayqizu Mubakkiran fis shabahi. Oke. Afandi, na'am, ana astayqizu mubakkiran. Naam. Oke Nanda, tadi kita sudah menonton video percakapan bahasa Arab dan Ananda pun sudah mengikuti bagaimana percakapan tersebut, juga sudah mengulanginya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, kegiatan kedua kita, yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, Ananda akan duduk secara berkelompok, dibagi 3 kelompok. Nah, kelompok A, B, dan C. Oke, 1, 2, dan 3. Ananda semuanya tolong perhatikan terlebih dahulu sebelum Bapak bagi ke KPD. Kali ini kegiatannya sebagaimana disampaikan di awal tadi, yaitu membuat karya. Karyanya apa? Itu percakapan bahasa Arab tentang aktivitas sehari-hari. Karyanya singkat, padat. Silakan kalian buat, diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama yang kalian buat adalah jadwalnya, kapan karya ini selesai. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Oke, nah, diskusikan kapan kalian membuat jadwal pembuatan ini selesai, karya ini diselesaikan. Nah, perhatikan waktu, kalau sudah ditentukan jadwalnya, jangan lupa ditentukan kapan selesainya, harus tetap on time. Oke, paham? Oke, silakan kalian rancang kapan kegiatan ini selesai. Oke, nah, diskusikan dengan kelompoknya. Harap minggu depan sudah selesai semuanya. Kemudian nanti akan ditampilkan hasil proyek ini, hasil kegiatan diskusi kalian, kelompok kalian ini yang telah kalian buat, dan silakan ditunjuk nanti perwakilan kelas kalian, perwakilan nanti kalau yang siapa yang akan tampil ke depan. Oke, oke. Mana proyek kalian? Ini. Oke. Di temanya tentang bangun tidur. Tentang di rumah ya. Kegiatan di rumah. Oke, mantap. Kalau ini pergi sekolah. Oke, mantap. Nanti sudah tunjuk kawannya yang akan tampil? Sudah. Oke, mantap.
sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menguji hasil. Menguji hasil karya yang sudah Anda buat bersama tim atau kelompoknya. Sekarang kelompok berapa yang mau tampil terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 2 tampil ke depan menampilkan hasilnya, hasil karyanya. Yang lain tolong diperhatikan. Kalau ada yang salah nanti kita perbaiki. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil karya kita. Mata tashabina ila madrasati yaqhi. Azhabu fi sa'ati sa'ati. Hal tashabina bisayarati. La azhabu bil hafilati. Aina tusalli fajro. Usolli fajra fil masjid. Al-tanamu ba'da sholati. La tanamu ba'da sholati. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sip. Untuk kelompok 1, kan pertanyaannya hal tanamu. Seharusnya jawabannya ya bukan tastaikizu. Mata tastaikizu dijawab dengan tastaikizu. Seharusnya adalah astaikizu. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa tadi itu pertanyaannya? Yang kedua pertanyaannya? Aina tusalli fajro. Aina tusolli fajra. Kemudian dia jawab tusolli fajra. Seharusnya usolli. Nah, saya sholat. Kalau tusolli kamu sholat. Oke, tapi tidak apa, sudah bagus. Ini untuk pelajaran kita semua. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3, kelompok terakhir. Jangan kalah dengan kelompok 2 dengan 1. Maka penampilan hasil karya Ananda semua sudah Bapak lihat dan sudah kita saksikan semuanya. Ada perbaikan tadi untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 tidak ada perbaikan, cuma penampilannya masih ada yang grogi-grogi, masih ada yang ragu-ragu. Namanya belajar tidak apa-apa, ya. Namanya belajar tidak apa-apa, yang penting mau tampil. Oke? Manjada Wajada. Manjada Wajada. wajada, sampai bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Kemudian pepatah Arab lain juga mengatakan may yazra yahsud. Siapa yang menanam ia akan menuai. Kalau kalian menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Kalian menanam padi akan mendapatkan padi. Kalian menanam mangga maka akan dapat mangga. Kalau kalian menanam duri maka akan dapat duri. Kalau kalian menanam durian akan dapat durian. Terserah kalian menanam apa. Maka oleh karena itu mari rajin-rajin belajar. Oke? Oke. Dan untuk hari ini nilainya sudah bagus. Oke? Untuk kelompok 1 tadi walaupun ada salah-salah, Bapak kasih nilai 90. Untuk kelompok 2 dari segi penampilan sudah bagus, kasih nilai 95. Untuk kelompok 3 juga 95 walaupun dia malu-malu. Tadi kelas kelompok 1 kenapa 90? Karena dia antara pertanyaan dengan jawaban dia masih sama. Seharusnya astaikizu dijawabnya tastaikizu. Oke, baik. Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai sini dan minggu depan kita akan masuk dengan materi yang baru dengan model pelajaran yang baru. Dan mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sebuah SPK lagu. Ilah
dengan sebelum kita tutup, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Oke, semangat. Oke, insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi dengan materi baru. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian, menambah motivasi dalam belajar. Mari kita tutup doa pelajaran kita ini dengan doa kepada penulis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Oke, Anda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pertemuan kedua, yaitu tentang P5 PPLA. Minggu lalu kalian sudah dikenalkan tentang apa itu proyek P5 PPLA yang temanya itu hidup berkelanjutan dengan proyeknya sampah barokah. Apa itu kapal sampah barokah? Nanti kita akan lakukan dalam bentuk kontekstualisasi. Jadi pagi ini kita akan masuk pada kegiatan kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi? Itu langsung dalam kehidupan nyata. Jadi sebentar lagi kita akan turun ke lapangan, melihat lingkungan sekolah kita. Setelah itu kalian akan Bapak ajak ke tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita. Nanti akan Bapak tunjukkan ini sampah-sampah, sampah plastik, sampah organik, anorganik kalau ada. Oke, paham? Nah, setelah itu nanti kita kembali ke kelas. Kegiatan yang pertama yaitu melihat secara langsung kebersihan madrasah. Setelah itu kita melakukan kunjungan ke tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian yang ketiga menganalisis fenomena banjir dilihat dari pengaruh sampah. Kemudian menganalisis fenomena alam disebabkan oleh tumpukan sampah dari sumber literasi atau media yang ada. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan kunjungan kedua. Baik. Jadi Ananda, ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita. Dan ini seharusnya ini tempat yang baik. Ini adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Kenapa dia sampah-sampah plastik? Dan ini termasuk sampah anorganik. Kalau sampah organik itu seperti daun-daunan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu sampah yang bisa kalau terbenam di tanah dia bisa hancur. Kalau ini tidak, berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun dia tidak akan hancur. Maka seharusnya ini sampah ini didaur ulang. Ada tempat mendaur ulang ini. Sampah plastik banyak semua sini kan. Nah, ini. Jadi ini adalah lokasi pembuangan. Mudah-mudahan nanti ini bisa dikelola dengan baik, bisa diberdayakan. Ini banyak ini sebenarnya bisa kalau dikumpulkan bisa jadi duit, ya kan? Sampah jadi duit. Pernah kalian melihat orang sampah jadikan duit? Pernah dikelola untuk apa kan? Untuk karya-karya kan? Oke. Nah ini adalah tumpukan sampah. Jadi sampah ini kalau tidak dikelola bisa jadi penyakit, kalau dikelola bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi inilah contohnya ini. Ini masih ditumpuk seperti ini, belum diperbaiki. Dan solusi terakhir ini kalau dibakar dia juga datangkan polusi udara. Maka solusinya dari didaur ulang ini. Oke Nanda, tadi kita sudah kembali dari mengunjungi lokasi
sekolah kita, melihat suasana sekolah kita, kebersihannya. Bagaimana kebersihannya tadi? Masih ada sampah? Kemudian kita sudah mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita, masih belum dikelola dengan baik. Seharusnya sampah-sampah tadi diapakan bagusnya itu? Ulang ya, supaya bisa mendatangkan uang atau mendatangkan manfaat. Sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu kita akan melihat menganalisis fenomena banjir jika dilihat dari menurut sampah. Nanti Anda akan menonton video, kemudian Anda menganalisa dengan kelompok kira-kira kenapa sampah bisa menjadi penyebab banjir, kemudian apa bahayanya jika sampah dibiarkan. Silahkan tonton video berikut ini. Oke? Setiap pagi puluhan petugas kebersihan dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bergegas menuju lokasi tugas. Sebelum menuju lokasi, para petugas ini berganti pakaian dan mengenakan sepatu karet. Kelengkapan tersebut adalah upaya mereka melindungi diri di tempat kerja. Ya, inilah ruang kerja mereka. Anak sungai Krukun yang melintasi 3 kelurahan Jakarta Pusat. Anak sungai ini mengalir di sepanjang kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Terletak di sekitar permukiman warga, kondisi anak sungai Krukun ini sangat menyedihkan. Tumpukan dan jajaran sampah seolah menjadi pemandangan lumrah di badan sungai. Banjir pun selalu menjadi ancaman, terutama saat musim hujan tiba. Menjelang musim penghujan, salah satu kondisi yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat ibu kota adalah banjir. Tapi pertanyaannya, kenapa banjir masih bisa terjadi? Saat anggapan tersebut telah dipahami, maka Jakarta bebas banjir akan menjadi sebuah keniscayaan. Yogi Tujuliarto, Fakih Julian, Jakarta. Oke, tadi kita sudah melihat video tentang penyebab sampah karena banjir. Kira-kira kalian pernah melihat di sini seperti itu? Atau justru kalian salah satu pelakunya buang sampah ke sungai, ke selokan? Tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada. Tetangga ada mungkin? Ada. Jadi ini adalah perilaku habits yang tidak baik. Apalagi daerah kita terkenal dengan sering kena banjir, sama dengan Jakarta. Itulah contohnya. Banjir disebabkan oleh tumpukan sampah masyarakat yang dibuang ke sungai. Nanti hujan datang, sampah tumpuk naik, keluarkan banjir yang bisa kita. Oleh karena itu, setelah ini seperti apa sampaikan tadi, Ananda akan menganalisis. Silakan dituliskan di LKPD ini, ya, secara berkelompok, satu kelompok satu saja. Apa dampak sampah terhadap banjir dan apa penyebabnya kira-kira kenapa sampah itu dimasukkan masyarakat ke sungai? Kenapa masyarakat masih membuang sampah ke sungai? Kemudian dampaknya bagaimana? Apakah hanya banjir atau ada yang lain seperti yang telah kalian tonton di video tadi? Paham? Paham? Akan dituliskan di LKPD ini. Kelompok duduk kelompok ada depan lagi, tuliskan kelompoknya lagi, tuliskan nama kelompoknya diisi, oke? Nanti kita tentukan ke depan. Nah, setelah boleh benar. Isi kan nama-nama anggotanya. Akan diskusi apa yang mau kan? Nah,
Hah? Ya, banyak banjir, kan banjir banyak sekarang nih, banyak banjir. Salah satunya penyebab sampah. Apakah penyebab banjir itu hanya sampah? Kemudian apa kemudian apa efek negatif lain sampah itu terhadap lingkungan, kepada manusia, kepada binatang dan sebagainya. Silakan Ibu. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, sekarang Bapak akan meminta masing-masing kelompok untuk menampilkan ke depan hasil diskusi kelompoknya, hasil analisanya terhadap dampak fenomena banjir dari penyebab sampah serta efeknya kepada manusia selain banjir apa, kemudian apa solusi yang kita tawarkan. Sekarang siapa kelompok berapa mau terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 dari tanggung satunya. Semangat kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampilkan namanya, ucapkan salam dari kelompok berapa. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mewakilkan hasil analisis fenomena dari kelompok saya. Dampak sampah terhadap lingkungan, tersumbatnya aliran air selokan di dekat rumah akan tercemar. Adanya bau yang tidak sedap, jika ada banjir di lingkungan tempat tinggal, maka air banjir akan masuk ke rumah warga. Cara mengatasi agar tidak terjadi banjir dan tercemarnya lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, membuang sampah tidak pada tempatnya, mendaur ulang sampah anorganik. Alasan warga setempat membuang sampah sembarangan, 1. Karena tidak ada tempat sampah di rumah. 2. Warga tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat agar tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Sekian diskusi kelompok saya, hasil analisis fenomena alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap hasil diskusi dari kelompok 2. Coba kita lihat dari kelompok lain terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi masing-masing kelompok tentang analisanya dari dampak fenomena banjir terhadap yang dihasilkan oleh sampah dan juga solusi ditawarkan. Hari ini Bapak cukup berapresiasi kepada hasil diskusinya, sudah bagus analisanya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi membuang sampah ke selokan, ke sungai, atau tidak pada tempatnya. Mari kita coba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena efek negatifnya sangat besar. Selain banjir juga bisa mendatangkan penyakit dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada kali ini. Minggu depan kita akan masuk kepada aksi nyata. Aksi nyata kita insya Allah akan kita lakukan minggu pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.